SY Moto Series. Nah, sekarang saya akan bahas lebih jauh tentang SY Moto Series. Kemarin pernah diulas pada video pengiriman ke Bandung yang SY Moto 150, tapi di sini kita akan lebih hadirkan SY Moto Series dari mulai 50 cc Matic, 110 cc Matic, 125 manual, dan 150 manual SY Moto. Oke, nah kita akan langsung bahas saja mini trail yang ada di sini. Nah, ini ada, sebetulnya sih ada 4 warna ya kalau untuk SY Moto 50 ini. Pernah saya bahas juga 50 cc 4 warna itu hanya beda di rangka dan di livery aja. Oke, saya akan bahas yang 50 cc ini. 50 cc ini untuk anak-anak. Biasanya yang tinggi badannya ini anak-anak 130 sampai 140 cm, karena tinggi dari lantai ke jok ini 65 cm ya. Untuk SY Moto 50 cc ini dilengkapi dengan ban belakang ring 10 dan ban depan ring 12. Jadi cocoknya itu ini untuk anak usia 6 atau 7, kelas 1 kelas 2 SD lah ya. Jadi untuk belajar off-road untuk anak-anak menggunakan transmisi Matic saya rekomendasikan yaitu SY Moto 50. Nah, yang ini sudah menggunakan mesin 4 tak Matic starter dan juga sudah menggunakan lampu depan pakai papan nomor. Jadi ini bisa digunakan di arena off-road, sirkuit mini buat anak-anak ya, atau di komplek, atau misalkan di tempat bermain, di tempat wisata. Dan ini banyak juga digunakan untuk di tempat wisata, disewakan untuk pengusaha rental. Nah, ini SY Moto 50. Menurut saya ini sudah cukup bagus ya, karena rem depan belakang juga sudah cakram, terus tidak ribet lah pakainya. Terus sudah modern, suspensi depan upside down, belakang juga udah menosok. Dan ini beda dengan yang zaman-zaman dulu, yang trail mini zaman dulu itu kan suspensinya masih teleskopik, terus bentuk knalpotnya juga kurang begitu keren. Tampilan sekarang sudah mulai mengikuti zaman ya. Oke, kita langsung ke SY Moto 110. Nah, yang ini tidak jauh beda ya dengan yang 50, hanya beda di dimensi. Jadi dari yang kecil naik ke yang lebih besar. Jadi biasanya kalau dari anak usia 6-7 tahun itu kan ada postur tubuhnya ada yang tinggi. 6-7 tahun pun kadang-kadang ada yang postur tubuhnya tinggi. Kalau misalkan pakai ini kekecilan, pakai 50 cc misalkan ya. Jadi cirinya sudah kekecilan itu, kalau misalkan kaki menginjak ke pot step ke sini, si lutut ini sudah mau kena ke setang ke sini. Berarti ini udah kekecilan, atau kaki dua-duanya udah menekuk. Kaki dua-duanya udah ke bawah semua dan ini udah menekuk. Nah, ini udah mulai terlalu kecil. Kalau misalkan terlalu kecil nanti pakainya kurang nyaman anak itu. Karena pada saat belok ini lutut bisa kena ke setang kalau sudah terlalu tinggi badannya. Maka dari itu disediakanlah yang ini, SY Moto 110. Nah, ini sudah mulai agak besar. Kalau yang ini bannya ini ringnya 12-14. Jadi bukan hanya ban aja yang besar, tapi ban besar, rangka atau frame lebih panjang, setang juga lebih lebar, suspensi upside down lebih panjang. Jadi menyesuaikan dengan mesin 110, dilengkapi dengan wheelset 12-14, bodi lebih lebar, panjang, stang pun lebih lebar. Dan ini yang biasa banyak digunakan. Ini masih Matic ya, ini mesinnya masih Matic, masih di tipe Matic. Ini biasanya digunakan untuk anak-anak dari mulai kelas 4 SD, kebanyakannya, tergantung postur tubuh juga sih. 4 SD, 5, 6. Nah, pakai ini. Jadi saran saya sih kalau anak-anak yang ini kita berbicara bukan untuk pembibitan pembalap ya, untuk PAN. Ini untuk PAN.
Untuk PAN hanya untuk mengisi liburan, misalkan kita main ke alam terbuka seperti ini nih, main ke hutan, punya trek, punya sirkuit kan bisa bermain bersama keluarga. Saran saya sih untuk anak-anak kelas 4, 5 ini pakai ini SCM Moto 110 Matic. Kenapa sih pakai Matic? Karena kalau pakai Matic, jadi anak-anak itu biarkan saja dulu belajar keseimbangan, belajar menstabilkan gas, belajar bikin nyaman dulu naik. Nah, nanti itu akan mengikuti, kalau keseringan main off-road, nanti juga akan mengikuti nanti pindah ke manual. Tapi untuk kelas 4, 5, sampai 6 tergantung postur tubuh, rekomendasi saya sih pakai yang Matic dulu. Jadi tidak terlalu bahaya. Kalau misalkan pakai yang dikasih manual, kalau anaknya belum pandai, belum menguasai secara full, kalau dikasih manual itu bahaya. Pada saat dikasih nanti gigi 1 atau gigi 2, gasnya langsung di full, itu bisa standing, bisa ngangkat gitu, bisa jatuh atau berakibat fatal. Jadi saran saya kalau untuk anak-anak bisa pakai yang istilahnya anak-anak yang belajar lah ya, pakai ini dulu nih yang usia kelas, anaknya itu yang kelas 4, kalau kelas 4 berapa tahun ya? Raka berapa tahun, Kak? 12? Hah? 10? 10 tahun? Ya berarti usia 11, 12 tahun itu mungkin pakai ini dulu. Kalau anaknya itu belum mahir ya. Ini bukan berbicara tentang anak-anak profesional, bukan untuk pembalap ya. Kalau pembalap itu beda. Kalau pembalap itu motornya bukan yang kayak gini. Untuk pembalap itu misalkan mau bermain, kalau misalkan mau pembibitan pembalap dari mulai 50 cc itu harus dikasih special engine, ada YZ50, ada KTM 50, ada ya sejenisnya lah, YZ50, KTM 50 atau Husky 50 seperti itu. Tapi ini kan untuk happy untuk bermain, untuk mengisi liburan. Kalau sudah bosan di kota liburan ya mainnya ke kebun, punya kebun dimanfaatin buat trek, itu bagus seperti itu. Jadi hemat juga main ke kebun, mengenalkan alam ke anak-anak seperti itu. Nah, ini SCM Moto, tapi ini bukan berarti tidak bisa dipakai dewasa. Yang ini 110 cc, ini 110 cc bisa digunakan untuk dewasa juga. Dipakai sama saya pun ini kuat. Tapi memang ini bukan untuk boncengan ya. Untuk trial-trial seperti ini kan ada yang nanya nih, bisa untuk boncengan nggak? Nah, ini didesain bukan untuk boncengan. Trial itu bukan untuk boncengan. Jadi trial ini digunakan untuk sendiri. Karena nggak ada balapan boncengan. Nah gitu ya, bermain off-road nggak ada boncengan. Nah, gimana kalau katanya, oh kalau motor trial seperti CRF yang dipakai harian, KLE kan itu bisa pakai boncengan, ada footstep di belakang. Ya, itu kan untuk harian, beda. Ya. Beda untuk harian sama untuk off-road. Kalau ini kan untuk off-road, untuk bermain di tempatnya, seperti itu. Dan unit ini bukan untuk dipakai di jalan raya. Ya. Oke, sekarang kita anaknya sudah, tadi kan kelas 4, 5, 6, berarti menginjak ke kelas 6. Nah, menginjak dewasa, anak itu kadang sudah mulai banyak pengalaman, sudah pakai motornya sudah pinter, main setang, main gas, main remnya udah oke, tapi mau belajar manual. Udah mulai kelas 6 misalkan mau belajar manual. Nah, ini direkomendasikan juga yang ini nih, SCM Moto 125 manual. Tinggi dari lantai ke jok itu 80 cm. Jadi kalau anak tingginya 150 cm, tadi kan yang 50 itu tingginya 130 sampai 140. Yang ini 140 sampai 150. Nah, yang ini kalau tinggi badannya sudah 150, bisa pakai ini. Jadi kalau misalkan anak masih tingginya 140, jangan dipaksakan pakai ini. Kasihan, kalau paksakan pakai ini nanti terlalu besar. Ya, dan ini juga manual, jadi agak, kecuali kalau anaknya memang beda, anaknya misalkan sudah lebih punya bakat seperti itu ya, punya bakat otomotif, punya bakat naik motor, atau bapaknya memang seorang rider atau pembalap, itu bisa aja dari masih kecil udah dilatih main motor seperti itu. Nah, yang ini untuk tinggi 150 ya, 150 lah, 150, 160 ini oke. Ini bannya menggunakan ban 1417. Ini sudah menggunakan kopling tangan, transmisi manual. Jadi transisi dari pakai Matic ke manual itu sebetulnya kan masih ada tuh mini trail yang
Sebetulnya ini ada satu lagi nih SCM Moto itu yang 110 cc setelah ini, yang semi manual pakai transmisi tapi tidak pakai kopling tangan. Cuma persis seperti ini SCM Moto 50 tingginya. Cuma kan menurut saya kalau dihadirkan cuma beda di transmisi aja. Tinggi, besar, ban semua sama, bedanya di transmisi. Jadi kalau misalkan nanti anak-anak dari Matic 110 cc dikasih lagi 110 cc semi manual, menurut saya mendingan aja langsung dikasih yang ini, yang manual langsung pakai kopling tangan. Seperti itu. Jadi kalau untuk SCM Moto ini yang 125 cc ini untuk anak SMP kelas 6, SMP kelas 1 kelas 2 bisa ya. Dan ini juga bisa dipakai dewasa yang postur tubuhnya yang tidak terlalu tinggi ya. 125 cc sudah pakai kopling manual. Nah, ini dari SCM Moto 125, 110, ini 50 cc. Dan kemarin beberapa bulan ke belakang itu keluar lagi, yaitu yang ini SCM Moto 150. Ini kebanyakan jadi dikasih digemari oleh dewasa yang ini sebetulnya. Tapi ini pilihan setelah dari 110 Matic bisa langsung naik ke sini, bisa langsung ke sini. Ini tingginya sama, 150 dan 125 tingginya sama, cuma ini beda spek. Beda spek ya. Kalau ini ya mungkin ini sudah memperhatikan dipakai untuk remaja atau dewasa kalau yang ini. Karena kalau misalkan kita lihat speknya, dari suspensi juga beda, dari stang juga beda, bodi juga beda, rangka juga beda, dan mesin pun beda. Ini menggunakan 150 cc. Dan ini kemarin rata-rata terjual itu yang 150 cc ini digunakannya bukan untuk anak-anak. Kebanyakannya ini kemarin itu dibelinya sama dewasa. Ada yang untuk berburu, ada yang untuk ke hutan main off-road, ada yang ya maksudnya istilahnya untuk bermain di lumpur lah, seperti itu ya. Nah, ini SCM Moto 150. Nah, SCM Moto kalau misalkan kita lihat dari bentuk ini tidak jauh dari yang pendahulunya itu ada Jumap. Ya, dulu itu ada Jumap dulu, lalu ke SCM Moto seperti ini. Jadi kalau ada yang nanyain Jumap masih ada nggak? Jumap sudah nggak ada, jadi diganti sama SCM Moto yang ini, seperti itu. Dan kalau misalkan kita pilih, kalau misalkan setelah 110, kalau harganya misalkan pengen ke yang lebih tinggi, harganya tapi yang kejangkau ya yang ini, yang 125 ini. Harganya masih beda-beda tipis dengan yang ini, yang 110. Tapi kalau misalkan punya duitnya agak lebih, pengen powernya lebih bagus ya ke sini. Jadi kita menyesuaikan kondisi budget dan keinginan, seperti itu. Saya coba starter dulu yang ini ya. Ini udah pakai lampu ya. Ini semua udah pakai lampu. Oh, berisi nih. Ini udah pakai lampu, semua juga sudah pakai lampu. Dan yang menariknya di SCM Moto ini semua dari mulai 50 sampai 150 ini udah fleksibel, handle kopling, handle rem sudah fleksibel seperti itu, dan dilengkapi dengan papan nomor pengganti lampu kalau misalkan bosan pakai lampu seperti itu. Oke, itu ya ulasan dari SCM Moto, dari Mini Moto, dan semoga video ini bermanfaat dan bisa menjawab para penonton tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan di kolom komentar. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next video.